Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Rizkia dengan NPM 201063118047. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS tata kelola sumber daya manusia. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan tata kelola sumber daya manusia pemerintahan dan mengapa penting untuk melakukan penataan atas sumber daya manusia pemerintahan. Jawaban saya yaitu tata kelola sumber daya manusia pemerintahan merupakan orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan dengan mengintegritaskan semua unsur yang dimiliki. Mengapa penting? Dikarenakan tata kelola SDM pemerintahan ini untuk melakukan penataan atas sumber daya manusia pemerintahan, karena untuk mendapatkan sumber daya manusia ini menjadi dan mendayagunakan untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan itu sendiri. Lalu yang kedua, jelaskan perbedaan penataan organisasi di sektor pemerintah dan sektor swasta. Kemudian sampaikan analisis apakah perbedaan tersebut membawa pengaruh terhadap pengelolaan sumber daya manusia di sektor masing-masing. Jawaban saya itu organisasi sektor publik mempunyai perbedaan dengan sektor swasta. Di antaranya, struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarki. Lalu, struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Perbedaan kedua organisasi ini memiliki suatu masalah yang berhubungan dengan sumber daya manusia kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta, merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara, dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya, sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomi, efisien, dan efektif. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan pandangan paradigma OPA, NPM, dan NPS dalam melihat pengelolaan aparatur sipil negara. Perbedaan pandangan paradigma OPA, NPM, dan NPS dalam melihat pengelolaan aparatur sipil negara. Yang pertama, dari pandangan paradigma pada OPA. Yang pertama yaitu publik sebagai klien atau konstituen. Yang kedua, klien diasumsikan sebagai tanggungan atau pengikut. Masyarakat lebih dianggap sebagai objek pelayanan publik. Lalu, masyarakat membutuhkan bantuan dari pemerintah berbentuk layanan publik. Lalu, ada pemerintah merupakan patron masyarakat, bukan mitra masyarakat. Lalu yang terakhir, motivasi birokratnya, gaji dan keuntungan dan proteksi. Selanjutnya, ada pandangan paradigma pada NPM. Yang pertama, masyarakat sebagai pelanggan. Lalu, birokrasi dapat diibaratkan sebagai sebuah perusahaan. Kelangsungan organisasi publik berdasarkan pada kepuasan pelanggan. NPM sendiri menerapkan penggunaan mekanisme dan terminologi pasar, sikap inovatif, kompetitif dalam memenuhi keinginan customer. Lalu motivasi birokrat dalam NPM yaitu semangat entrepreneur. Dan yang terakhir, pandangan paradigma pada NPS. Merespon citizen not customer. Lalu warga negara adalah pemilik sah negara, bukan pelanggan. Lalu ada kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh aparat birokrasi. Lalu warga negara memiliki komitmen untuk berkontribusi bagi masyarakat. Ada kolaborasi dan kepemimpinan bersama berbasis toleransi terhadap semua orang. Nah, dalam dalam NPS ini, motivasi birokrat keinginan melayani masyarakat. Lalu di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yang mana pertanyaan tersebut ialah pengadaan pegawai negeri sipil merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah.
Jelaskan mengapa penting melakukan kegiatan pengadaan pegawai negeri sipil. Jawaban dari saya yaitu kedudukan dan peranan dari PNS sangat penting dalam setiap organisasi pemerintah dan juga sangat menentukan sebab PNS akan menjadi tulang punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional sebagai abdi negara serta abdi masyarakat yang harus mengabdi kepada tugasnya dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Lalu pertanyaan yang kelima yaitu berikan critical review atau tanggapan kritis terhadap kasus di bawah ini dari perspektif pengelolaan sumber daya manusia pemerintahan yang ideal. Baik, untuk jawaban nomor 5 dari saya yaitu kasus kecurangan tindak pidana korupsi pada ASN ini merupakan fakta kurangnya loyalitas dan melayani maupun seabrek ketidakjujuran lainnya yang dilakukan oleh sejumlah aparatur sipil negara merupakan paradoks di tengah meningkatnya jumlah pelamar kerja ASN dari tahun ke tahun. Dengan begitu, secara kasar menunjukkan bahwa sebanyak 1% ASN berpeluang korup atau curang tiap tahunnya. Jika ditarik pemikiran ke ranah yang lebih luas, patut digagas apa motivasi mereka menjadi ASN bila dalam sekian waktu ke depan beberapa di antara mereka terbukti berperilaku curang. Bahkan lebih parah lagi, tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang berujung pada ancaman sistem keamanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Jika demikian, kemampuan kualitatif semacam ini seharusnya juga patut dipertimbangkan sejak awal proses penyeleksian calon pegawai. Ini bukan perkara mudah. Kualitas diri seseorang adalah soal bagaimana manusia tersebut mengelola dirinya, mengendalikan nafsu, dan mengedepankan pemikiran adilnya. Agar didapat calon ASN yang benar-benar amanah, yang berakhlakul karimah, yang sumber intinya bukan dari power ataupun kekuasaan, maka tes pendekatan personal semacam tes psikologi dengan calon dan wawancara harus benar-benar diperhatikan. Wawancara yang dilakukan dengan calon ASN harus difokuskan untuk melihat mekanisme berpikir dan akhlak peserta. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.